sekarang lagi kepepet, aku boleh nggak pinjem uang? Aku bakalan kasih uang itu dengan cuma-cuma. Kamu gak usah pinjam dan kamu gak usah bayar. Gak butuh uang kamu. Mending kamu cerai aja sama suami kamu. Mending kamu nikah aja sama aku. Jadi istri aku aja, ya. Aku sekarang udah sukses daripada kamu hidup menderita sama orang seperti ini, ya. Hidup kelaparan. Aku harus cari uang dulu. Soalnya kasihan banget sama istri aku. Yang lain hidupnya pada seneng. Dia malah tinggal di gubuk bareng sama aku kayak gini. Aku ngerasa dia beda dari perempuan yang lain. Selain cantik, dia juga baik. Bukan cuma cantik wajah, bukan cuma cantik secara fisik, tapi dia cantik di hatinya juga. Aku bersyukur banget. Walaupun hidup susah begini, udah bertahun-tahun, tapi dia tetap sabar buat nemenin aku. Uangku tinggal segini. Sedangkan aku belum makan dari pagi. Mas Bagas juga nggak tahu lagi kemana. Dari pagi dia udah nggak ada di rumah. Lagian dari tadi juga aku muter-muter buat cari kerjaan. Hitung-hitung biar bisa bantu suami aku kan. Tapi malah nggak dapet. Kayaknya Mas Bagas sudah ada di rumah deh. Karena kan dia pagi banget tadi berangkat. Tapi aku bingung deh. Kira-kira dia ngapain ya? Akhir-akhir ini dia berangkat pagi dan jarang pamit sama aku. Aku mau minta uang sama dia buat makan hari ini kayaknya nggak mungkin. Aku yakin dia juga pasti nggak punya uang. Gak apa-apa lah. Aku coba cari lagi aja Mas Bagas. Gak apa-apa lah. Udah rapi. Cinta, Mas Roni, kamu ngapain di sini? ini Mas aku lagi cari suami aku. Tadi pagi dia sempat keluar. Mungkin dia lupa kali izin sama aku. Kamu apa kabar? Kabar Kayaknya aku udah baik. lama ya kita nggak ketemu. Kita udah lama nggak ketemu Mas. Mas Romi gimana kabarnya? Kabar aku baik-baik aja sih. Sekarang kamu tahu nggak? Sekarang aku itu udah mempunyai perusahaan 3 cabang. Perusahaan 3 cabang? Serius Mas? Serius Bukannya lah. dulu, iya kamu masih sempat cari kerjaan juga. Ya alhamdulillah dengan aku bekerja keras, aku sekarang sudah mencapai kesuksesan aku. Ngomong-ngomong, kamu sekarang kerja apa? Tapi kenapa kamu pegang uang cuma 3.000 kayak gitu sih? Enggak, ini Mas tadi aku sempat mau belanja sih, tapi uangnya kurang. Bentar deh. Jangan bilang kalau kamu itu disuruh kerja sama suami kamu. Oh, enggak. Suami aku nggak pernah nyuruh kerja, Mas. Justru aku yang pengen kerja. Tapi suami aku melarang buat aku kerja. Aduh Sin, coba deh. Dulu kamu itu dengerin aku. Dulu kamu itu mau sama aku dan nikah sama aku. Nasib kamu tuh nggak bakalan kayak sekarang, Sin. Ya tapi kan takdirnya emang udah seperti ini, Mas. Lagi pula juga aku nggak pernah kok punya niatan buruk sama suami aku. Ya meskipun keadaan aku sekarang kayak gini, aku harus tetap ngejalanin hidup. Kalau perlu aku harus kerja juga Mas biar bantu perekonomian keluarga aku. Terus sekarang suami kamu kemana? Dia cuma di rumah doang, nggak kerja? Hah? Leha-leha doang? Suami aku juga Tega gitu ngelihat istrinya kerja kayak gini? Hah? Suami aku juga usaha kok Mas. Aku yakin dia nggak akan pernah tega ngeliat keadaan kita kekurangan kayak gini. Sin, kalau suami kamu itu emang sayang sama kamu, emang cinta sama kamu, dia itu bakalan memuliakan kamu, nggak dipekerjakan seperti ini.
Wanita itu cuma ditugaskan untuk melayani seorang suami. Yang bekerja itu adalah suami, bukan seorang istri. Iya, pasti suami aku udah paham kok mas. Cuman kan, ya suami aku lagi berjuang. Oh iya, tadi Mas Romi bilang Mas Romi udah punya perusahaan ya? Iya, kalau kamu masih belum ada kerjaan, tapi ini cuma buat kamu doang ya, nggak buat suami kamu. Kalau kamu butuh pekerjaan, mending kamu datang ke kantor aku aja deh. Gimana? Boleh sih mas, cuman gimana ya ngomongnya? Udah ngomong aja, nggak usah sungkan sama aku. Kan dulu aku pernah suka sama kamu, tapi kamu malah milih orang. Kita nggak usah bahas itu aja mas. Aku nggak enak juga, lagian juga aku udah berkeluarga dan mungkin Mas Romi juga udah punya pasangan, jadi kita stop buat ngebahas soal hubungannya mas. Sebenarnya aku sampai sekarang masih belum punya pasangan sih. Sebenarnya kalau aku disuruh menunggu kamu, aku bakalan nunggu kamu kok. Meskipun kamu udah menjadi janda, aku bakalan tetap untuk menunggu kamu. Tapi Kamu ngadain aku yang buruk mas. enggak, Kamu bukan ngadain aku janda. bukan Suami aku masih ada. maksud aku bukan seperti itu. Ya udah deh, mending itu kan udah masa lalu. Mending kita lupain aja deh. Tadi aku mau minta tolong sesuatu tapi kayaknya nggak jadi deh mas. Aku pamit dulu. Nggak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa kan. Kita dulunya sempat akrab kan, kita pernah berteman juga. Kalau kamu butuh bantuan dari aku siap kok membantu kamu. Oke. Aku minta tolong sama kamu mas karena keadaannya sekarang lagi kepepet. Aku boleh nggak pinjem uang? Nanti kalau emang aku udah dapat gantinya, aku pasti bakal balikin sama kamu dan kalau emang kamu mau ngasih aku pekerjaan, aku siap kok mas ngerjain apapun. Asal jangan sampai ada yang tahu karena aku takut suamiku nanti marah kalau aku kerja. Sin, kita memang kenal, tapi kalau masalah uang, terus uang itu kamu bakalan kasihkan sama suami kamu, hah? Iya sebenarnya buat perekonomian aku juga karena oke, nggak apa-apa kok mas kalau mas Romi nggak mau kasih. Aku ngerti kok. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu aja. Ya udah gini aja deh. Emang kamu butuh uang berapa? Tapi untuk sekarang aku masih belum megang uang cash. Sebentar lagi aku bakalan ke ATM. Kamu butuh uang berapa? Iya kalau ada 300.000 aja mas. 300.000? Kalau cuma uang segitu gak usah pinjam, Sin. Enggak. Aku mau pinjam aja. Enggak, nanti bakalan aku lebih deh. Kamu tahu tempat tongkrong aku kan? Iya. Sebentar lagi aku bakalan ke ATM. Ntar kamu datang aja deh ke tempat tongkrongan aku. Sebentar lagi aku bakalan bawa mobil ke ATM. Ya udah mas kalau gitu makasih banyak kamu udah bantu aku. Aku minta maaf karena udah ngerepotin kamu. Oh, enggak kok, ya udah deh. Aku bakalan tunggu kamu di sana. Iya udah, makasih banyak ya mas. Sama-sama. Aduh, aku ngapain ya pinjam sama dia? Aduh, ini kenapa aku refleks banget? Aduh, udah deh. Aku coba ngomong sama suami aku aja. Semoga dia nggak marah. Coba aku pulang dulu aja kali ya. Aku masih belum pulang ya istri aku. Tahu jangan-jangan dia pergi nyariin aku. Padahal aku di sini udah nungguin dari tadi. Mas, kamu tadi di rumah? Aku lagi nungguin kamu. Kamu bisa dari mana? Tadi pagi sih aku niatnya mau pergi cari makan mas, mau belanja, cuman nggak jadi. Aku juga sempat nyariin kamu. Kamu pagi-pagi banget pergi. Kenapa nggak balik aku? Tadi kamu masih tidur. Jadi habis sholat subuh aku langsung pergi buat cari uang sayang. Tapi maaf masih belum dapat. Aku juga cari kerjaan. Juga masih belum dapat. Nggak apa-apa kok. Lagian kamu juga udah usaha mas. Mungkin di lain waktu kamu bisa cari kerjaan lain. Tapi bentar deh. Aku mau tanya sama kamu. Tanya apa? Ini kenapa ada rambut cewek? Gak tahu. Kamu paling nempel-nempel sama aku tadi. Ya kan kamu pergi duluan. Sekarang aku mau tanya sama kamu sayang. Aku bingung sama kamu. Kok bingung sih? Ya, Kita bingung. ngobrol dalam aja yuk. Kamu Udah di sini apaan? aja. Aku lagi males dalam rumah. Miris ngeliat kondisi rumah kita. Sekarang aku cuma mau tanya sama kamu.
Kenapa Mas? Kamu tuh cantik, kamu baik. Siapa sih laki-laki yang nggak mau ngelirik kamu? Aku masih bingung sampai sekarang dan masih bertanya-tanya. Kamu kenapa mau bertahan sama aku? Ya sekarang kamu lihat deh, keadaan rumah kita ya begini. Pintunya aja pakai barang bekas kayak gini. Udah. Aku mulai malas deh kalau kamu udah ngebahas-bahas kayak gini. Kita kan udah komitmen dari awal. Kita berjuang bareng. Aku support kamu, walaupun kamu juga harus support aku. Iya, kalau memang ada momen-momen tertentu keadaan kita lagi nggak baik-baik aja ya, kita harus semangat. Oke? Ya Kamu nggak semangat. boleh sedih, kamu nggak boleh mikirin tentang kondisi kita saat ini. Yang kita harus pikirkan, ke depan kita harus menjadi yang lebih baik daripada sekarang. Semangat ya semangat. Tapi aku gak tega aja ngeliat kamu. Aku tahu kok kamu juga lagi berjuang buat ngebantu keadaan ekonomi kita. Cuman aku mau bilang sama kamu, kalau kamu memang udah gak bisa bertahan sama aku dengan keadaan yang begini, kamu boleh kok tinggalin aku. Aku gak bakalan marah. Mas, kamu kenapa ngebahas kayak gini sih? Aku nggak pernah kepikiran buat ninggalin kamu. Udah ya, kamu stop buat ngomong kayak gitu. Kamu ini suami aku. Jadi apapun kondisi kita, aku bakal selalu nemenin kamu, oke? Ya, Kamu kok Tapi- ngomong kayak gini sih? Aku nggak pengen ya kamu ke depan lagi ngomong kayak gitu sama aku. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Dalam kondisi apapun, aku bakal ada di samping kamu, oke? tapi aku gak tega sayang ngeliat kamu. Aku tahu kok teman-teman kamu pada ngedapetin orang yang kerja di kantoran, terus ada yang jadi PNS, dan juga ada yang jadi polisi suaminya. Tapi di antara mereka kan kamu paling baik, kamu paling cantik. Tapi kenapa nasib kamu yang paling malang mendapatkan suami yang gak punya apa-apa kayak aku? Nasib aku tuh beruntung punya suami yang baik juga sama aku, bisa mendidik aku. Jadi dengan adanya aku ngeliat teman-teman punya kehidupan mewah, aku nggak pernah merasa minder kok. Ya Jadi udah deh, kamu tenang aja. sekarang begini aja. Karena kamu udah baik sama aku, udah mau nerima aku apa adanya. Gimana kalau misalkan kamu ikut aku aja? Ikut kemana? Buat pergi nemuin temen aku. Kamu dapat kerjaan dari teman kamu? Nanti deh aku ceritain. Em, Gimana? Gini Mas, sebenarnya aku mau ada kepentingan juga buat ketemu teman aku. Kamu nggak apa-apa kan pergi sendiri? Kepentingan apa sih? Jadi gini Mas, aku kan dari pagi belum makan. Ngapain megang uang 3.000? Iya, itu uang yang kita punya sekarang. Ini pun juga tadi aku belanja nggak dapat apa-apa. Dan tadi aku kebetulan ketemu sama teman aku. Dia mau ngasih pinjam aku uang. Jadi untuk sekarang aku pengen ketemu dulu aja sama dia. Siapa tahu dia emang beneran mau ngasih pinjam aku uang. Sekarang begini deh, gak apa-apa. Kamu kalau emang udah terpaksa, kita harus pinjam uang sama teman kamu. Tapi aku temenin kamu. Setelah dari teman kamu, baru deh nanti kamu langsung ikut aku buat nemuin teman aku juga. Udah Mas, nggak apa-apa. Biar aku aja yang ketemu sama temen aku. Udah, gak apa-apa. Kalau gak ada aku, siapa yang mau nemenin kamu? Emang cewek teman kamu? Cowok sih Mas. Apalagi cowok. Aku tahu kok. Cowok yang mau bantuin kamu pasti bakalan kurang ajar. Iya udah oke. Kamu boleh temenin aku. Tapi nanti kamu nggak perlu ngomong yang aneh-aneh sama dia karena dia niatnya baik kok, cuma bantu aku aja. Ya, asalkan dia gak melewati batas. Gimana caranya orang mau ngebantu? Ya, kalau misalkan dia sampai jatuhkan harga diri kamu, aku bakalan diem. Ya udah, kamu temenin aku sekarang. Kita pergi ke temen aku. Oke? Ya. Aku udah bantuin bos buat dia nggak diketahui identitas dia sama istrinya.
Dan aku ya bakalan minta timbal balik lah sama dia. Sekalipun dia nggak ngasih uang sama aku, dan aku bisa minta ke dia untuk naik jabatan. Soalnya kan ya aku udah ngebantu dia. Ya aku harus bilang benar lagi. Soalnya kan aku udah sering bantuin dia. Dan sekarang aku udah waktunya untuk naik jabatan, dan aku juga kerja di sini juga udah lumayan lama. Tapi ngomong-ngomong, bos kok bisa kayak gitu ya sama istrinya? Kenapa nggak dia bilang jujur lah kalau dia memang banyak uang dan juga pengusaha sama istrinya? Tapi ya aneh aja sih menurut aku dia harus bilang kalau dia orang miskin sama istrinya. Ya tapi kan pemikiran orang kan beda-beda. Ya aku juga nggak boleh untuk menyalahkan bos aku. Intinya aku juga harus menjalankan tugas dari dia. Tapi ngomong-ngomong, Romi nggak datang-datang ya? Ya udah deh, mending aku nunggu di lapangan tenis aja deh. Soalnya kan nanti ada acara olahraga bareng. Ya aku sekalian ngecek aja lapangan itu, soalnya kan juga udah lama nggak kepake juga. Ya udah deh, aku langsung jemput ke sana. Mungkin Romi bakalan datang ntar lagi. Senang aja deh. Mana ya? Sekarang aku udah nggak punya uang lagi. Mana si Sinta mau pinjam uang? Tapi aku harus usahain sih. Dulu kan aku pernah ditolak sama si Sinta. Sekarang aku nggak boleh dipermaluin lagi sama si Sinta. Tahu jangan-jangan aku pinjam duit dulu sama Pak Gita ya. Tapi kemarin kan aku udah kaspot. Dan untuk mobil ini udah aku bawa muter-muter. Mobil ini kan mau diantarkan ke bos. Aduh, gimana ya? Aku harus bisa usahakan nih. Uang cuma 300 doang kok. Tapi aku yakin sih kalau cuma uang 300 sampai 1 juta Pak Gita itu mau masih minjam terhadap aku. Tapi sampai jam segini Pak Gita kok masih belum nelpon ya? Atau jangan-jangan Pak Gita masih ngomong sama bos di kantor? Aku harus benar-benar nih ngomong sama Pak Gita nih, karena aku sekarang kan nggak pegang duit sama sekali. Nah, itu Pak Gita. Mending aku samperin aja deh. Oh, Gita. Ini Pak Gita ngapain di sini, Pak? Ini harus lihat lapangan. Soalnya nanti ada olahraga bersama di tenis bareng. Kamu juga ikut nanti. Pak, tapi saya nggak tahu main tenis, Pak. Ya nggak apa-apa, buat keringat aja. Ya nggak apa-apa sih, Pak, kalau cuma buat keringet aja, Pak. Soalnya kan lapangan ini udah lama nggak dipakai juga, Rom. Tapi kan Pak Herul sama Pak Matri kan sering main di sini, Pak. Ya itu kan mereka berdua aja. Nanti Iya sih, Pak. ini semua karyawan kantor bakalan main juga di sini. Tapi tumben sih, Pak, Bapak nggak ada di ruangan, Pak. Barusan saya dari ruangan Bapak. Ya saya barusan habis ini ngecek lapangan ini. Untuk mobilnya udah datang, Pak. Oh iya, mobilnya gimana? Aman nggak? Aman, Pak. Mana ada kalau mobil dipegang aku nggak aman, Pak. Pastinya aman dong, Pak. Tenang aja, Pak. Nggak Pak. bakalan berkurang, Pak. Aku cuma takut aja itu lagi salah gunakan sama kamu. Emangnya mobil ini buat siapa sih, Pak? Maksud saya buat bos yang mana, Pak? Kamu masih belum tahu sama bos aku. Jadi nanti bakalan aku kenalin deh. Iya, Aku kan cuma takut aja mobil itu disalahgunakan sama kamu. Kamu malah jemput cewek. nggak mungkin lah, Pak. Nggak mungkin dong, Pak. Kan Gak mungkin gimana? nggak mungkin mobil itu saya bawa untuk jemput perempuan, Pak. Saya juga tahu diri, Pak. Saya juga takut dipecat dari kantor ini, Pak. Kalau misal mobil itu dibawa sama saya terus jemput cewek, Pak. Ya udah deh, kamu juga siapin nanti habis kita olahraga.
juga ada acara makan-makan sedikit. Kalau masalah itu gampang sih Pak. Jadi gini Pak, saya ada keperluan lain sama Pak Gita Pak. Kemarin kan saya habis nelfon Pak. Sekarang saya masih ada kebutuhan lain di rumah Pak. Soalnya ada ini Pak, hajatan Pak. Saya butuh uang 2 juta Pak. Utang kamu masih belum lunas ya? Kamu malah mau minta lagi. Iya, mau gimana lagi Pak, kan gaji saya lumayan di sini Pak. Bapak tinggal potong aja gaji saya Pak, per bulannya Pak. Ya pokoknya aku nggak mau nanti utang kamu nggak dibayarin. Aku mau motong dari separuh gaji kamu. Iya Pak, tapi untuk sekarang boleh ya Pak, saya pinjam duit lagi sama Pak Gita. Nggak apa. Iya, tapi asalkan kamu harus mau dipotong setengah gaji kamu. Ya bukan apa Rom, aku juga nggak enak sama yang lain. Soalnya kan yang sering pinjam uang itu cuma kamu aja ya. Karyawan yang lain malahan ada yang nggak pernah pinjam uang. Iya Pak, Pak Gita kan juga harus ngerti dong sama karyawannya Pak. Karyawan Bapak sekarang ini lagi butuh duit banget Pak, butuh uang banget Pak. Kalau semisal saya nggak datang ke hajatan itu, kan saya bisa malu Pak. Ini masalah keluarga soalnya Pak. Kalau saya nggak pinjam sama Pak Gita, saya mau pinjam sama siapa lagi Pak? Ya udah deh, nanti aku bakalan transfer kamu. Iya nggak apa-apa sih Pak kalau memang mau ditransfer Pak. Tapi kalau ada uang cash, saya boleh pinjam uang cash Bapak nggak Pak? 300 saja Pak, nggak apa-apa. 300. Jadi nanti aku transfer. Siapa kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Kamu giliran udah dapat uang malah mau pergi. Iya kan bensin masih belum diisi Pak. Saya kan harus isi bensin dulu Pak. Ya Ntar udah. kalau bos kita datang nggak ada bensinnya, kan bisa berabe Pak. Ram, kamu juga bilang sama OB kita aula disuruh bersihkan. Soalnya kan nanti buat acara makan-makannya di sana. Siapa? Permisi Pak. Ya udah. Tapi apakah dia masih belum lunas? Karyawan yang lain, soalnya kan karyawan yang lain ya pernah pinjam sih, tapi nggak sebanyak Romi. Ada juga karyawan yang nggak pernah pinjam uang sama aku. Ya memang Romi bayar sih motong gaji dia, tapi kan aku nggak suka kalau memang utang dia masih belum lunas malah pinjam lagi. Aduh, udah deh, mending aku ke kantor juga deh. Aduh. Sebenarnya sayang banget uang ini aku kasihkan pada orang lain. Sedangkan aku masih banyak utang-utang. Kan aku masih banyak utang di warung-warung sini, warung sana. Utang kopi, utang makan. Lumayan lah, uang 300 bisa lunasin utang-utangku yang ada di warung. Tapi nggak apa-apa deh. Lagian kan uang ini aku bakalan kasihkan kepada si Sinta. Lagian kalau aku udah janji sama dia terus aku nggak menempati janji aku, kan aku bisa tambah malu sama si Sinta. Ya siapa tahu aja dengan aku memberi uang kepada si Sinta, dia itu bisa lulus sama aku. Dan dia itu bisa ceraikan suaminya, terus dia itu bisa nikah sama aku. Secara aku sampai sekarang masih sayang banget sama si Sinta, masih suka banget sama si Sinta. Tapi ngomong-ngomong si Sinta sekarang lagi di mana ya? Jangan-jangan si Sinta udah menuju ke arah sini. Ya udahlah, ketemu sama si Sinta aja aku udah seneng banget. Meskipun uang aku habis dan utang-utang aku masih belum lunas, ini si Sinta aku rela deh kehilangan apa aja. Mana sayang? Loh, kamu kok pinjam uang sama dia? Bentar deh, bukannya kamu tadi itu sendiri mau kesini? Kenapa kamu malah bawa suami kamu yang Iya, gak Mas. Ya, aku memang suaminya. Terus ngapain? Eh. Gak usah sosok baik deh sama istri saya, Mas. Seharusnya kalau kamu itu ngaku sebagai suami si Sinta, kamu itu harus bertanggung jawab dong. Bukan istri kamu ini yang disuruh kerja. Hah? Dia itu sampai kelaparan kayak gitu. Kamu seharusnya mikirin tuh kesehatan si Sinta. Mas Romi, Bukan malah cuma di rumah terus, ya, nggak ada kerjaan. Mas Romi udah cukup. Kamu ngapain sih? Pinjam uang sama dia? Iya, Kan dia udah dari dulu suka sama kamu. Kamu bikin aku sakit hati. bukan Mas, aku nggak bermaksud kayak gitu. Cuman
Aku benar-benar kelaparan tadi pagi dan uang kita cuma sisa 3.000. Dan kebetulan tadi aku nggak sengaja ketemu sama Mas Romi dan dia bilang mau bantuin aku. Tuh lihat tuh, nasib istri kamu. Kamu gak perlu minta bantuan sama dia. Lebih baik kita mati kelaparan daripada kita harus minta bantuan sama dia. Yang minta bantuan itu bukan kamu. Aku nggak akan ngasih bantuan kepada orang kayak kamu. Orang yang malas kerja kayak kamu. Aku mau ngasih bantuan kepada si Sinta, ya. Sudah, jangan hina suami aku. Aku nggak mau siapapun merendahkan suami aku. Dia baik, Mas. Dia tanggung jawab. Cuman masalahnya posisinya kita lagi butuh aja. Ya udah deh, mending kita lupain aja. Aku bakalan kasih uang itu dengan cuma-cuma. Kamu nggak usah pinjam dan kamu nggak usah bayar. Gak butuh uang kamu. Aku udah bagus-bagus untuk ngasih uang kepada istri kamu, ya. Sedangkan kamu itu nggak kerja, ya. Mau makan apa istri kamu? Aku memang gak kerja. Tapi setelah ini aku bakal menjamin hidup istri aku. Dan kamu jangan pernah coba-coba buat ngedekatin istri aku dengan cara kamu pura-pura buat ngebantu dia. Udah, kamu itu nggak usah sosokan. Kamu terima uang ini buat makan, ya. Sana. Aku gak butuh uang kamu. Kalau kamu uang juga dapat minjem, gak usah sosokan. Aku tahu kok, kamu juga orang kiri. Cuman kiri. pakaian aja. Tunggangan juga masih naik Sudah, motor udah. juga, udah sosokan. Kamu lihat nih, mobil. Emang kamu kira aku berdiri di sini tuh cuman mobil ini buat pajangan doang, buat gaya-gayaan sama kamu? Emang bener nih mobil kamu? Mau masuk, mau lihat di dalam. Tuh. Masuk, Tapi jangan deh. Orang miskin kayak kamu itu gak pantas lihat interior yang ada di dalam ini. Mas Romi udah dong. Kalau kamu niat bantuin aku, kamu nggak perlu menjelekkan suami aku. Sin, aku udah rela bantuin kamu, tapi uangnya dibalikin sama Iya. suami Aku- kamu loh. makasih banyak. aku Ini semua udah- salah aku aku nggak udah ingin gak sama butuh. suami aku. Aku udah gak butuh bantuan kamu. Karena aku tahu kalau seandainya orang lain yang bantu istri aku, mungkin aku bakalan bisa nerima. Tapi kalau bantuan itu berasal dari kamu, aku gak bakalan nerima sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Karena kamu ini enggak. Dulu kamu ngejar-ngejar istri aku. Kamu itu udah nggak punya kerjaan tapi ngomongnya sosokan kayak gitu. Yang sosokan tuh kamu. Aku tahu kok, kamu pasti ada embel-embel. Ya, pertamanya sih ya tulus, baik memang. Tapi di belakang hari, kamu pasti bakal minta imbalan. Istri aku harus cerai sama aku lah, istri aku harus suka sama kamu, harus jadi istri kamu dan lain sebagainya. Kamu mikir baik-baik ya. Siapa sih yang nggak suka sama si Sinta? Bener kan? Kamu gak bisa. Dia cuman salah orang aja. Dia bisa pilih orang seperti modelan kayak kamu ini. Dia rela ngorbanin semuanya. Sedangkan aku yang mulai dulu ngejar-ngejar dia itu nggak mau. Ya soalnya tahu, kamu terlalu banyak cewek yang kamu deketin. Udah sekarang kita nggak perlu ngebahas yang nggak penting kayak gini. Ini semua salah aku nggak izin sama suami aku untuk pinjam uang sama kamu. Makasih banyak kamu udah mau minjemin uang sama aku, tapi kayaknya itu udah nggak perlu, Mas. Aku bakal minta maaf sama suami aku dan kita berdua bakal cari uang itu dengan sendiri. Ya tapi nggak bisa gitu juga dong. Kamu itu harus ajarin mulut suami kamu yang benar ya. Dia harus tahu bagaimana ngomong dengan orang yang lebih berkelas daripada dia sendiri. Kamu ngaku berkelas. Iyalah. Kalau kamu memang orang berkelas, ngapain kamu masih ngintip istri orang? Kamu gak bisa cari perempuan lain di sana? Aku memang di sini orang gak punya. Rumah aku memang reot dan pakaian aku memang seperti gembel. Tapi jangan salah, kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Pemulung. Suami udah dong. Udahlah Sin, mending kamu cerai aja sama suami kamu. Mending kamu nikah aja sama aku. Jadi istri aku aja ya. Aku sekarang udah sukses daripada kamu hidup menderita sama orang seperti ini ya. Hidup kelaparan. Ini untungnya kalian nggak punya anak. Kalau kalian berdua punya anak, gimana nasib anak kalian berdua? Suami, kalau aku tahu kamu bakal menghina suami aku kayak gini, aku nggak bakal ngomong sama kamu, aku nggak bakal minjem sama kamu. Ya kalau aku tahu kedatangan kamu ke sini mau membawa suami kamu yang nggak guna ini, aku nggak bakalan datang ke sini. Aku nggak bakalan minjemin duit sama kamu. Udah tahu kan niat dia gimana? Jadi kamu percuma minta bantuan sama orang seperti dia. Kalau kita terus-terusan bergantung sama dia, kita bakalan dipermainkan sayang. Lebih baik kita mati kelaparan daripada kita harus dipermainkan sama dia. Apalagi kamu harus mengorbankan harga diri kamu cuma buat dia. Aku gak bakalan ngebiarin itu. Aku mau ngebantuin si Sinta itu dengan tulus ya. Alah. Nggak ada embel-embel apapun ya. Cuman otak kamu aja yang kotor ya kepada aku nih. Aku bakalan kasih Masa Tuh. aku minta maaf? tuh kita. Aku bakalan kasih pelajaran sama kamu. Wah, kurang ajar nih. Tapi dia kenapa bisa kenal sama Pak Gita ya? Aku harus kejar nih. Git, kamu kemana aja sih dari tadi? Aku nyariin kamu. Bos sudah di sini. Mana mobilnya? Mobilnya itu bos di sana bos.
Yang warna putih. Pajero bos, itu bos di depan bos. Bentar deh. Itu. Gampang deh. Sekarang begini, sayang. Sebenarnya aku mau ngejelasin sama kamu. Kalau misalkan Gita ini anak buah aku sebenarnya bukan jadi gembel dan rumahku sebenarnya besar. Dan aku udah nyesel banget karena aku udah ngajakin kamu hidup susah buat menyembunyikan semua identitas aku di depan kamu. Sebenarnya aku orang kaya, ini anak buah aku. Bener, Bu. Mas. Dan kantor Ya, di Bu. depan yang besar itu kantor aku. Maksudnya gimana? Kamu kenapa baru ngomong sekarang sama aku, Mas? Selama ini kita hidup susah, kamu kelaparan. Aku nggak tega ngeliat kamu kayak gitu. Ini serius atau bercanda sih, Mas? Aku benar-benar pusing banget keadaan kita lagi kayak gini, Mas. Kamu jangan bercanda dong. Kamu gak perlu khawatir. Semua yang aku omongin itu benar. Kamu bisa tanya aja sama Gita. Mending kamu Mas, pergi dari kantor Mas, aku. udah. Eh. Kita minta maaf. Kamu jangan marah-marah. Kamu kenal sama dia, Git? Pak. Dia anak buah saya bos. Oh. Pak, dia tuh gembel, kenapa bos, Pak? Tadi kan aku udah bilang kamu bawakan mobil ke sini. Sip, mending kamu pulang nih. Mulut kamu gak denger ya? Kamu pinjam uang ini buat apa? Itu kan uang aku tadi kan? Oh, jadi uang yang kamu mau kasihkan sama istri aku tadi uangnya minjem sama Gita. Kalau kamu pengen tahu siapa aku sebenarnya, kamu bisa tanya sama Gita siapa aku sebenarnya. Tadi Kamu bos, tuh cuma pemulung kan? Coba tadi tanya, kamu bos diam yang dulu. aku bilang itu adalah dia. Wah, Dia bos kita. iya bener dong, Pak. Ini bukan main-main, Pak. Lama-lama cekek juga ya. Rasain tuh. Ini beneran, Pak. Dia udah kurang Aku ajar. pernah bercanda sih sama kamu. Dia udah berani ngedeketin istri aku, Aku kasih tahu sama kamu. Aku cuma pengen ngedidik istri aku. Kantor yang kamu tempatin dan kantor yang menjadi tempat kamu mencari nafkah, itu semua kantor aku. Dan yang gaji aku tuh kamu. Seandainya aku tahu dari dulu, kalau misalkan kamu kerja di kantor aku gak bakalan ngajakin istri aku buat hidup susah kayak gini. Tapi bukannya tadi Mas Romi bilang kalau Mas Romi punya 3 perusahaan? Ini 3 perusahaan. Itu cuman buat gaya-gayaan doang sama kamu sih. Oh, Kamu gak pernah berubah ya, Mas? Dari dulu kamu selalu nyebar kebohongan, tau gak sih? Kenapa sih kalau hidup biasa aja, Mas? Hidup sesuai keadaan kamu? Ya, tapi kan sampai sekarang aku masih nyimpen rasa apa? Oh. kamu masih berani nyimpan perasaan saya sama istri aku? Enggak, Berani? enggak, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya nggak tahu kalau Bapak yang mempunyai kantor ini, Pak. Cuman kalau saya tahu, saya nggak bakalan berani, Pak, kepada Pak Bagas. Sekarang begini deh, Git. Aku udah gak kuat ngeliat muka dia, aku masih terus. Aku harus ngantar istri aku buat pergi makan dulu. Dan aku harus ajak istri aku ke rumah yang sebenarnya aku milikin. Sekarang kamu kasih pelajaran sama dia dan jangan lupa kamu pecat dia. Pak, tapi Siap bos. saya nggak. Pak, pecat saya, Pak. Saya minta tolong, Pak. Saya masih banyak yang harus ditanggung, Pak, di rumah, Pak. Saya nggak tahu, Pak, kalau Pak Bagas itu adalah bos saya, Pak, bos kita, Pak. Begini ya Rom. Dari omongan kamu memang aku kasihan sama kamu. Memang ada keluarga kamu yang harus kamu nafkahi. Tapi aku kan cuma bawahan bos aku. Jadi barusan bos aku bilang kalau kamu harus dipecat, ya aku harus nurut dong. Iya, tapi Pak Gita kan bisa ngomong sama Pak Bagas kalau saya itu masih bisa Rom, mempertahankan di kantor ini, Dia Pak. itu udah terlanjur marah. Kamu sering godain istri dia. Iya. Kamu jangan seenaknya dong. Berarti kamu dari kemarin bawa mobil itu, kamu sering keluar sama perempuan kan? Iya sih, Pak. Maksud saya cuma mau pamer aja sama Pamer itu harus punya sendiri. Jangan malah punya orang lain kamu pamerin, gimana sih? Ya udah, aku nggak mau lagi ngelihat muka kamu di kantor itu. Besok aku bakalan kasih surat pemecatan. Pak, jangan gitu, Pak. Pak, kerja saya di sini tuh bagus, Pak. Bapak kan bisa mempertimbangkan itu semua, Pak. Aku nggak mau tahu pekerjaan kamu itu bagus ataupun jelek, aku nggak mau tahu. Intinya aku juga harus ngikuti perintah dari atasan aku, Rom. Ya kalau memang kamu nggak mau, ya udah. Kamu kalau mau kerja aja, tapi nggak ada gaji sedikit pun. Iya. Jangan dipecat tuh, Pak. Jadi OB aja di sini, saya mau kok, Pak. Yang penting saya mempunyai kerjaan di sini, Pak. Yang penting saya digaji di sini, Pak. Nggak bisa, Rom. Ini udah perintah dari atasan. Pak, Dan aku juga takut kena salah. Pak Nanti Gita aku nggak mencat kamu, malah aku yang dipecat.
Tapi Pak, kita kan tahu sendiri Pak, zaman sekarang cari kerjaan itu susah banget Pak. Ya aku nggak mau tahu, ini udah bentuk dari kesalahan kamu. Iya, Jadi bakalan kamu- berubah, Pak. Ya kamu kedepannya harus berubah dan kamu harus memperbaiki diri. Iya, Biar kamu juga memiliki pekerjaan lagi. saya janji deh Pak, saya janji Pak, saya bakalan berubah Pak. Tapi saya minta tolong Pak, jangan dipecat Pak dari kantor ini Pak. Udah gak bisa Roh. Udah aku udah nggak ada kepentingan lagi sama kamu. Aku mau masuk dulu.